الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Sampai mana ya? Wah, terakhir tuh ya. Baik. Walahu fardani, dan bagi mandi yaitu ada dua fardu, la yasihhu illa bihima, yang tidak sah oleh mandi kecuali dengan keduanya. Al-awwalun niyatu, adapun pertamanya yaitu niat, maqrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu min jasadih, padahal dibarengkan dengan permulaan juz yang ia menyiramnya dari badannya. Wa yanwil mughtasilu raf'al hadasi, dan niat oleh orang mandi akan mengangkat hadas, au fardul ghusli, atau niat akan fardu mandi, au nahwa dzalika, atau seumpama yang demikian itu. Wasani, adapun yang kedua, ta'mimu jasadihi, yaitu meratakan badan seseorang, zahiran yakni padahal bagian luarnya faqat saja, wa sya'rihi, dan meratakan rambutnya, zahiran wa batinan, padahal bagian luar dan bagian dalamnya, bil ma'i, dengan air, marratan wahidatan, padahal satu kali. Wa yajibu 'alal mughtasili an yata'assara hatta tanfatiha halaqatu duburihi, dan wajib atas orang yang mandi oleh bahwa mengedan ia sehingga terbuka oleh lubang lingkaran duburnya seseorang. Wa yaghsilaha anil hadasi, dan membasuhnya, menyiramnya daripada hadas. Wa 'alal unsa, dan wajib atas perempuan an taghsila, oleh bahwa membasuh ia, ma yadhharu minha inda qu'udiha, apa yang nampak dari perempuan ketika duduknya dia, ala qadamaiha aidan, atas dua telapak kakinya perempuan pula. Fa inna dzalika kullahu min zahiril jasadi, maka sesungguhnya yang demikian itu seluruhnya yaitu termasuk daripada bagian luar badan. Falau taraka fil ghusli walau nisyanan lam yasihal ghuslu, andai meninggalkan seseorang pada mandi sekalipun yaitu lupa, maka tidak sah oleh mandinya. Wal afdalu an yaghsila hadzainil mahallaini qabla jasadihi bi niyatin takhussuhuma ghairin niyati ala baqiyatil jasad. Adapun paling afdalnya itu bahwa membasuh oleh seseorang akan dua tempat ini sebelum badannya dengan niat yang ia khususkan untuk keduanya selain niat atas setinggalnya badan. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu Saudara, kajian kita malam hari ini akan menjelaskan tentang rukun-rukun mandi atau fardu mandi atau wajib mandi. Sesudah kita mengetahui faktor apa yang menyebabkan mandi itu wajib, sesudah kita mengetahui tentang mandi sunat dan mandi wajib,
seperti bersetubuh dan seterusnya, supaya mandi kita benar. Apakah mandi bersetubuh ataukah mandi Jumat, mandi hari raya dan seterusnya tuh yang kemarin 17 udah dibedah. Supaya mandi ini benar, maka ada dua rukun yang pokok, ada dua fardu yang pokok supaya mandi kita benar. Islam itu agama yang sempurna, sehingga mandi itu bukan asal siram doang. Yang disebut mandi basah, di mana mandi pasti basah, nggak ada mandi kering. Tapi mandi basah tuh maksudnya mandi yang benar menurut agama. Yang pokok ada dua. Mandi Jumat supaya dapat ganjaran, mandi Id supaya dapat ganjaran. Mandi wajib bukan dapat ganjaran doang, tapi supaya sholat 5 waktu kita sah. Sebab di antara aturan sholat itu kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana kita mau suci dari hadas besar kalau mandi kita masih salah cara mandinya? Maka pada malam hari ini akan diterangkan tentang aturan-aturan mandi, baik mandinya mandi wajib semacam bersetubuh, habis bersetubuh, maupun mandinya mandi sunat kayak Jumat. Yang wajib ada dua. Pertama niat, kedua mengalirkan air ke sekujur badan. Dua nih. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke sekujur badan yang luar, yang kelihatan. Jadi pertama niat, yang kedua ngalirin air ke sekujur badan, ke sekujur badan yang luar. Kita bedah. Pertama, wajib mandi itu adalah niat. Kenapa orang mandi harus niat? Karena mandi ini ibadah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukharinya, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah itu dengan niat. Nah, mandi ini ibadah, maka tadi disebut wajibnya dua. Satu niat, dua mengalirkan air ke sekujur badan yang kelihatan bagian luar. Niat. Jadi niat ini wajib. Bagaimana kalau mandiin mayit? Kalau mandiin mayit niatnya sunat, mandiinnya wajib. Mandiinnya, adapun niatnya sunat saja. Beda dengan wuduin mayit. Kalau wuduin mayit
wudunya sunat, tapi si amil niat wuduinnya wajib. Itu bedanya. Mandiin mayit wajib, niat mandiinnya sunat. Wuduin mayit sunat, tidak diwuduin nggak apa-apa, cuman kurang sempurna. Tapi niat mewudukannya wajib. Bagaimana cara niatnya? Dilihat. Kalau dia mandinya mandi haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi an jami'il badani lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar, yaitu haid, fardu karena Allah Ta'ala. Dia nifas habis ngelahirin 40 hari darahnya mampet, mandi nifas wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Di hatinya, aku niat mandi karena mengangkat hadas besar berupa nifas dari sekujur badan, fardu karena Allah Ta'ala. Habis bersetubuh Ramadan, Ramadan, walaupun corona kan, kalau sama bini jaga jarak nggak sih? Yang bener nih, jaga jarak. Kagak ya? Oh kagak. Ya tidur sama bini, habis susah dia nyari. Emang orang tuh gak mau aja dikibulin. Obatnya ini adalah madu, beli madu habis di pasar. Obat ini susu beruang sampai mahal harganya. Begitu macem-macem. Ada lagi orang di medsos itu apa aja, ada yang ngajarin, ada yang murah, nyusu aja begitu, baru dia aduh ribet. Percaya aja orang sama begitu-begitu. Dia habis bersetubuh dengan bininya, mandi, niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar berupa junub, bersetubuh dari sekujur badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga orang habis keluar mani walau tak bersetubuh, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari anil janabati minal janabati an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar berupa junub juga dari sekujur badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Niat mandi. Atau yang pendek, nawaitu ada'a fardil ghusli lillahi ta'ala. Pendek lah, aku niat menunaikan kewajiban mandi karena Allah Ta'ala. Jadi banyak niatnya.
boleh saja. Kalau mandi sunnah, sebut aja mandinya Jumat, nawaitu ghuslal jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi mau sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Tergantung bagaimana. Kalau mandinya banyak, bolehkah digabung niatnya? Boleh. Jumat juga, mana hujan lagi, besok mau sholat Jumat digabung, malamnya habis tidur sama bini, subuh dia dengar azan subuh dia mandi, boleh digabung. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati an jami'il badani wa salatil jumu'ati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada junub, dan karena mau sholat Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Dapat dua ganjaran, 2 in 1 namanya, 2 ganjaran dalam sekali mandi. Jadi boleh digabung kayak begitu. Jadi biar enggak boros di air, kerja lagi repot, corona begini di rumahin, pagi mandi, siang mandi, tipis kulitnya, sekali mandi jadi. Asal benar niatnya, jadi aja, asal benar niatnya. Tapi kalau niatnya satu doang, ya satu jadinya. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar subuh tuh fardu karena Allah Ta'ala. Ntar Jumat kudu mandi lagi, wong belum mandi. Namanya kurang cerdas. Orang ngaji mau kudu cerdas. Jumat tuh udah sekaligus aja. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar berupa junub, dan mandi mau sholat Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Fardunya mau karena mandi besarnya, udah dapat ganjarannya 2. Wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapat sejumlah niat yang ada. Niat, sejumlah niat. Intinya niat. Kalau nggak ada niat, gebyur aja, nggak jadi. Kayak non muslim tuh, orang Kristen, habis bersetubuh dia mandi, nggak jadi, masih junub juga. Maka ketika dia masuk Islam, habis syahadat, ajarin jangan mandi masuk Islam, tapi mandi junub. Dia kagak niat mandinya, yang ngajarin nggak ada ngajarin. Kita kudu niat mandi. Tapi ini niat nih, harapan saya dihafal, jangan ditulis di tembok. Nanti anaknya yang ngapalin, anaknya lebih cepet hafalnya dibanding bapaknya. Coba niat mandinya, anaknya nawaitul ghusl dirofil ada silak buat baba begini di kamar mandi, begitu dihafalin. Niat ini jangan nggak dihafalin, begitu niat. Jadi niatnya boleh saja nawaitu raf'al hadasil akbari, boleh juga niatnya nawaitu fardhol ghusli, boleh juga niatnya nawaitul ghuslal mafruḍo, aku niat mandi wajib. Jadi yang penting meniat, kalau enggak niat enggak jadi. Bagaimana kalau niatnya main-main? Orang laki men kagak, niatnya mandi men. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar daripada men, kagak jadi. Namanya tala'ub fiddin,
main-mainin agama, men kagak dia. Katanya orang laki ada juga yang men, ya ada, begitu, ada bimakna men itu kan sebulan sekali datangnya, 3 hari bersih tuh men. Ada orang laki sebulan sekali dapat 3 hari bersih, men juga namanya. Men buat bayar tukang sayur, buat bayar ini, bayar itu, habis 3 hari. Itu namanya sekali dapat 3 hari habis. Itu namanya men. Iya, men tuh sebulan sekali dapat 3 hari habis, men namanya. Itu melain tuh. Ini men ini nih maksudnya. Tala'ub namanya, main-mainin agama. Tak boleh dalam Islam main-mainin agama tuh. Itu satu. Yang kedua, mandi ini adalah fardu mandi yang satu niatnya kayak tadi. Yang kedua adalah kudu nyiram badan kita. Ingat, kalau badan luarnya saja yang kelihatan, kalau rambut luar dalam. Ini semuanya kudu kena air, semuanya. Nggak boleh nggak kena air. Kukunya dikit aja nggak kena air, nggak sah mandinya. Atau badannya ada catnya, cat, malum habis ngecat. Iya, kemudian mandi malam habis ngecat sampai jam 10 corona begini, kerja kakak pakai gondel ngecat rumah aja dah. Begitu. Ada yang ngecat rumah, ada catnya, nggak bersih, pakai tenernya. Masuk kamar bininya, mana kakak pakai baju lagi. Kata dia, ngerti nih bini. Begitu kata dia. Dia tidur aja tuh sama bini. Mandi subuh. Hari Minggu mandi. Minggu mandi, udah selesai mandi. Malam Selasa ngaji. Tangannya ngintip. Waduh, iya. Ada cat. Wis alamat, sholat subuh kita nggak sah karena catnya itu bisa ya kan. Sholat subuh belum sholat, subuh Minggu, dohor, asar, maghrib malam Senin, isya malam Senin, subuh hari Senin, duhur Senin, asar Senin, maghrib Senin, isya Senin, ulang tuh semuanya. Belum sholat tuh. Begitu tuh kenapa kita suruh belajar mandi. Belum sholat. Kenapa belum sholat? Iya, karena kita syarat sholatnya nggak terpenuhi, yaitu kudu suci dari hadas. Salah satunya, baik hadas kecil hadas besar, kita masih berhadas. Itu begitu, maka kita kudu rapi, dicek begitu. Jangan sampai enggak kena air. Kalau dia kulub, kan baru masuk Islam kan, masa juga dia yang kulub, ditarik juga tuh, digituin. Karena kulubnya wajib dibuang, wajib dibuang kulub. Man aslama falyakhtatin. Siapa orang Islam wajib sunat. Wajib tuh sunat orang Islam. Nggak boleh, mau laki kayak mau perempuannya, kalau muslim kudu sunat. Ada orang non muslim masuk Islam, ngumpet sama bininya, belum dongeng, dia sunat di rumah sunat. Udah sunat, mau bersunat, dia bersetubuh sama bininya. Bininya kaget, lain. Karena nggak ada helmnya. Iya. Dia nanya bininya,
Bang, kok lain? Iya, habis khitan. Dikata khitan itu makanan. Dikata sama bininya nggak paham. Hitan apa? Dia bilang sunat masuk Islam, takut marah. Dia bilang hitan tuh makanan. Bang, besok pagi hitan lagi ya, gitu. Lakinya udah stres aja. Lah, habis ini. Kalau disuruh sunat lagi, waduh, bagaimana cara ngomongnya ini? Lakinya begitu. Wajib kalau ada kulubnya diselain. Tapi ya mau pokok nih, kitab Riyad nih paling bagusnya kitab. Dalam paparan mandi paling enak. Ini yang paling dilupain orang. Mohon maaf, saya mau kasar sedikit ngomongnya ya, biar vulgar, biar kita ngerti. Tapi itu kan wasir, bol bahasa kasarnya ya, bol ya. Tuh wasir tuh, masrobah bahasa. Itu kalau kita keluar nggak kira-kira? Keluar nggak? Kelihatan nggak? Hah? Ini pernah nggak ini? Kan kita bingung juga ini. Keluar nggak? Keluar kalau tuh bol tuh. Kalau nggak keluar nggak bisa keluar tinjaknya. Maka ini keluar berarti bol ini bagian luar badan. Kalau mandi junub, dari dulu dia mandi, nggak didendenin. Bolnya nggak disiram. Wis alamat sekarang umur 60 tahun, innalillah. Dari umur 15 dikodoin tuh sholat. Sejak kapan dia kawin? Tuh muslim suruh ngaji tuh kayak begitu tuh. Pegel. Ini bagian luar badan, bol nih. Kalau mandi nanti cara mandi didenin dulu. Wajib tuh, wajib orang mandi ngeden supaya lingkaran lubang dubur nih keluar dan disiram. Karena ini kategorinya bagian luar badan. Karena keluar waktu dia itu begitu. Ini pokok, ngeden itu kudu, waduh penting banget. Ini banyak orang dikubur tuh disiksa tuh bukan gara-gara nggak sholat, bukan. Sholatnya masya Allah rajin banget, cuman mandi nggak ngerti, mandi junub sama aja nggak sholat. Wong perangkat menuju sahnya sholat. Ini kita kudu tahu. Kalau mandi itu didenin, ini dulu disiram, siram. Ini penting, kalau nggak kena air nggak sah. Itu makna wajibu alal mughtasil, diwajibkan ama orang yang mandi an yata'assar, kudu ngeden kalau mandi, ngeden supaya lingkaran duburnya itu terbuka, baru dibasuh untuk hadas besarnya. Sebab apa? Sebab itu bagian daripada luar badan. Hidung kalau ininya robek aja, ininya robek, wajib dalam ini kena air. Karena ini nggak robek ya enggak. Telinga yang kelihatan aja. Begitu. Kaki kita pada pecah-pecah, dalam wajib kena air. Kalau enggak ya enggak. Tuh mandi ini yang paling pokok betul, yang harus diperhatikan. Ini laki maupun perempuan harus diingat-ingat pada bagian ini. Bol itu bagian luar badan. Buktinya waktu dia keluar, maka kudu kena air. Itu satu. Kedua, yang paling pokok yang untuk diingat-ingat perempuan. Ini perempuan, walaupun laki saya yakin bininya kan perempuan ya kan, emaknya perempuan. Ini perempuan nih, ada ibu-ibu ngaji bagus, paham nih. Ini perempuan, mohon maaf, perempuan tuh punya watak dua. Wataknya perempuan nggak banyak, dua. Kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Jangan dicatat.
Jadi kalau nongkrong, nah waktu nongkrong tuh mana yang kelihatan dari vaginanya itu luar. Itu yang mau saya bawa. Kalau waktu nongkrong, waktu diri nutup dia. Waktu nongkrong kelihatan, yang waktu dia nongkrong kelihatan wajib kena air kalau mandi junub. Kalau dia kagak kena air kagak sah mandinya. Kagak sah. Kudu kena air. Saya bingung mana itu yang luar mana dalam. Pulang ngaji bininya suruh nongkrong. Kalau bingung masa saya harus nerangin di sini? Pulang aja di rumah bininya, nongkrong sama buktiin itu si guru habis ngaji tadi itu nongkrong. Wah, ini luar nih. Begitu diteranginnya susah. Begitu. Pokoknya kalau diri ketutup itu jangan dianggap ini bagian dalam, enggak. Waktu nongkrong kelihatan itu kategorinya luar. Artinya itu yang nomor 2 wajib mandi, mengalirkan air ke bagian badan yang luar. Yang luar tuh itu juga maksudnya. Kudu tuh. Jangan enggak airnya nih rambut sehelai aja enggak kena air nih, atuh enggak sah mandinya. 1, 2. Kudu semuanya. Luar dalamnya, luarnya doang karena perempuan digelung gitu ya, rambutnya tebel, iketannya nggak dibuka, airnya nggak masuk, nggak sah. Kecuali airnya masuk, ya sah. Intinya air kudu kena pada bagian manapun daripada kita punya badan. Rambut luar dalam, badan bagian luarnya aja, kuku, kulit. Perempuan kalau nongkrong kelihatan itu luar badan. Tadi tuh bol juga tuh luar badan. Telinga nih, ini bagian luarnya nih, kudu kena. Kalau tidak sah mandinya, tidak sah. Mandinya tuh tidak sah. Ini pokok. Mandi Jumat sama. Kita tiap Jumat mandi. Kalau bolnya nggak disiram sesudah niat, tapi disiramnya sesudah niat, nggak dapat ganjaran mandinya, basah doang gitu. Maka yang paling bagus saya mau ajarin seperti apa yang diajarin oleh para ulama-ulama yang soleh. Dalam aturan mandi ini saudara, supaya kita benar-benar mandi ini bakalnya supaya rapi. Bagaimana nih mandinya begini ya, nih biar mandi nih. Jadi waktu mandi nongkrong dulu, nongkrong. Sudah nongkrong nih cara mandi, tapi sempurnanya pertemuan mendatang dah. Pertemuan mendatang saya ajarin cara-cara mandi Rasulullah. Dan sekarang nggak keburu karena terlalu banyak tuh materi sampai bawah. Sunnah-sunnah mandi masih banyak. Saya yang pokok dulu. Jadi mandi, nih mau mandi, kita nongkrong. Nongkrong, mohon maaf sebelum apa-apa, rambut belum dibasahin segala macam. Bol dulu disiram. Niatnya begini nih, nyiram bolnya. Niatnya nih biar kita benar, nawaitu al-ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja fardhon lillahi ta'ala. Begitu tuh. Niat mandinya dua kali niat. Ini biar sempurna. Kalau begini nantinya enak mandinya, kalau mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi pertama sebelum mandi tuh, sebelum nyiram rambut segala macam, ebol dulu, cebok lah bahasa kitanya, cebok dulu. Waktu cebok tuh di hatinya, bahasa ini saja yang gampang lah, bahasa Arab susah. Aku niat mandi,
mengangkat hadas besar dari tempat istinja, dari tempat istinja, karena Allah Ta'ala. Udah tuh, siram, itu aja. Nanti di pala bakal niat yang tadi itu, di pala. Itu yang paling bagus cara begitu tuh. Dan itu yang dikerjakan kalau mandi. Jadi niat saya mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja, karena Allah Ta'ala. Waktu nyebokin bol kita tuh, dan ibu-ibu depannya itu juga, depan belakang ibu-ibu itu begitu. Kita juga kalau mau diselain, mohon maaf, dakar kita begitu. Jadi ini niat saya mandi karena mengangkat hadas besar daripada tempat istinja, karena Allah Ta'ala. Sudah rapi, ini disabunin, baru siap nyiram pala. Tapi wudhu dulu ntar tuh, makanya kan ada ajaran wudhu ini. Tapi saya belum terangin, panjang itu sunnah-sunnah mandi. Banyak jumlah sunnah-sunnah mandi. Jadi saya nggak keburu nerangin ke segitu sampai sunnah-sunnah. Ntar pertemuan mendatang saya terangin cara mandi Nabi. Bagaimana mandinya Nabi? Diri apa duduk, ngadepnya mana, dan seterusnya. Ntar kita bakal bedah satu demi satu supaya kita benar di dalam kita punya mandi ini. Pokoknya hal yang paling pokok, paling afdol, siram dulu bagian ini dengan niat tersendiri. Tadi tuh bunyi redaksinya, di luar niat buat badan. Begitu. Wal afdalu an yaghsila hadzainil mahallaini qabla jasadi biniyatin takhussuhuma ghairin niyatil lati ala baqiyatil jasad. Yang paling gede ganjarannya, siram dulu tempat yang bakal jadi ribet ini dengan niat sendiri. Niatnya kayak tadi tuh, niat khusus, baru niat umum untuk seluruh kita punya badan kita. Siram semuanya, siram. Makanya jujur kalau bisa mandi junub atau mandi Jumat bisa sama ngikut ama Nabi, pastikan mandiin mayit bisa. Udah gitu aja. Kalau mandi sendirinya bener, berarti mandiin mayitnya bener, karena sama. Mandiin mayit itu kayak mandiin diri sendiri. Cebok dulu, habis cebok wudhu, habis wudhu mandi. Begitu. Kalau yang mandiin mayit, mandi dulu baru wudhu, kagak ngaji, ngenekin dia. Tahu ngenekin, nyontok temennya, nggak duduk di majelis taklim, cak-cakan dia. Karena mandiin mayit itu sama kayak mandi sendiri. Cebok dulu, artinya bersihin alat duburnya. Udah selesai cebok, wuduin, siwak segala macam. Selesai wudhu baru siap mandi. Siap mandi. Itulah mandiin mayit. Bukan mandiin dulu baru wudhu, bukan. Ntar sebab di depan bakal begitu aja. Di kita cebok dulu, habis cebok nih kan dengan niat tadi tuh, baru udah beres ini wudhu, udah beres wudhu mandi, siram. Itulah mandi. Cuman banyak ajaran-ajaran sunnah di depan terkait dengan ajaran-ajaran mandi ini. Dan ini hal yang paling penting di dalam kita mandi ini, supaya kita benar dalam adab-adab kita mandi. Jangan sampai
kita mandi ini melanggar daripada aturan yang diatur oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuman pertanyaannya, mandi ini apakah habis bersetubuh langsung mandi ataukah boleh dientar-entar? Boleh saja, enggak mesti habis bersetubuh langsung mandi, enggak mesti. Boleh, enggak mesti, apalagi malam dingin ya kan, enggak apa-apa, entar aja besok pagi boleh. Cuman kalau mau tidur, wudu dulu baru tidur, mandinya besok pagi. Apakah mandi ini kudu cash apa boleh kredit? Sama kayak motor, sama. Justru motor itu nyontohnya di mandi cash and carry, boleh di kredit. Palanya malam, maklumlah pengantin baru tinggal di rumah mertua, kalau mandi kagak enak, malu. Kamar mandi sebelah mana, nyari-nyari bingung juga. Maka palanya disiram malam. Niat saya mandi mangkat terus, bisa kayak tadi, pala doang sampoin, habis itu kering aja, tidur. Badannya besok pagi boleh. Kata mertuanya, ini mantu saya nggak pernah mandi basah. Kecelek tuh mertua, nggak ngaji, mantunya udah ngaji. Cakep dia mantu, begitu ngaji dia, begitu nggak basah-basah rambutnya, udah semalam kredit. Boleh, tapi malamnya kan mau tahajud ya, kalau bisa, kalau malam mau tahajud mau kudu mandi dulu sebelum itunya. Artinya habis bersetubuh tuh tidak mesti langsung mandi, cuman lebih bagus langsung mandi, lebih bagus begitu. Tapi boleh nggak langsung mandi, ntar aja dah, besok pagi aja mandinya, nggak apa-apa. Cuman nih habis bersetubuh lapar, pengen makan Indomie. Emang ada yang kayak begitu ya? Ya udah, kalau begitu wudu dulu, habis wudu baru makan. Jangan kita makan, minum, tidur, termasuk nambah lagi sebelum wudu dulu. Jangan kemudian tidur dalam keadaan berhadas. Begitu. Makanan biar masuk. Kenapa orang kena penyakit gula, ginjal, tetek, bengek? Kurang rapi. Habis bersetubuh tuh wudu dulu. Kalau udah wudu rapi, sehat. Jangan sampai ada makanan masuk pada perut kita dalam keadaan junub. Itu makanan menimbulkan penyakit. Ada gula, ada asam urat, bukan di makanan, bukan. Makanan mu kagak ada yang ngandung asam urat. Di cara kita muslim kagak ikut Rasulullah, itu penyakitnya. Begitu. Jangan salahin. Salah kita jauh dari Rasulullah. Sebab yang membuat penyakit atau tidak Allah. Kalau kemudian kita dari junub, jangan. Lapar Indomie, bilang sama bini, wudu dulu. Gitu, wudu aja biasa. Habis wudu baru makan. Habis wudu makan, boleh. Habis wudu minum, boleh. Habis wudu mau tidur, boleh. Mau nambah lagi, boleh. Lebih cakep dari girek. Jangan dicatat, tapi itu ajarannya agama. Emang begitu. Jadi kalau udah kena air itu semangat baru. Semangat udah air hilang. Orang habis bersetubuh tuh lemes.
kena air tuh seger lagi, sehat. Enggak ada ajaran sehebat ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada secakap ini. Boleh tanya sama saudara kita Kristen, Hindu, Buddha, boleh, adakah kayak begitu diajarin? Kalau ada, di kitab apa? Perjanjian baru, perjanjian lama? Kalau dia kata perjanjian baru, dia apa? Matius, Lukas, Yohanes, pasal berapa, ayat berapa? Cek. Kagak ada. Kita ini jadi muslim kudu bangga. Muslim itu jangan diajarin kebersihan, jangan diajarin higienis. Muslim udah dari dulu udah diajarin cara bersih. Cuci tangan berapa kali sehari? Berapa? 5 kali. Berarti wudunya salah ini. Berapa kali? Banyak. Pertama dicuci 3. Pertama 15, salah gak ngaji nih. Ini pertama kali dicuci berapa kali? 3. Nyuci tangan. Habis tangan apa tuh kalau wudu? Mulut. Kena air enggak? Kena air enggak? Berapa kali? Udah berapa? 6. Habis mulut apa? Hidung. Kena air enggak tangannya? Kena. Berapa? Udah 9. Habis hidung apa? Wajah. Berapa kali? Udah berapa kali? Baru segitu aja udah 12. Muslim tuh jangan diajarin kebersihan, pakai ini, pakai itu. Aduh, Muslim bodoh yang pakai begini, pakai begitu. Ini ajaran Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu baru wajah, belum tangan kanan. Kena air lagi, tangan kiri, pala, telinga, kaki. Sekali wudu aja udah berapa puluh kali. Itu sekali wudu. Kalau sholatnya pas bandar tinggal dikali ribuan kali. Muslim higienis. Ikuti Rasulullah, sehat. Jangan jauh dari Rasulullah. Kita perlu ngaji. Bersih Rasulullah itu ajarannya. Tidak ada itu ajaran 21 detik lebih dari itu Rasulullah. Dia yang punya syafaat di akhirat. Jangan sampai di akhirat kita ngarepin syafaatnya. Ajaran Rasulullah kita yang injak-injak. Bodoh muslim yang kayak begitu. Jangan sampai kita ajaran Rasulullah yang udah cakep 14 abad yang lalu, lalu kita tergoyangkan dengan ajaran yang kagak. Ini luar biasa ya Rasulullah ajarannya. Belum Jumat mandi, bukan dicuci doang, seluruh badan lebih higienis. Mana ada ajaran sehebat itu? Kagak ada. Beneran. Saya mau sedih. Wabah ini yang paling sedih satu doang. Ajaran Rasulullah diinjak itu doang. Selebihnya enggak. Biasa aja normal. Orang dagang rugi, namanya orang dagang ada rugi ada untung, biasa. Orang sehat sakit itu biasa. Tapi ketika ajaran Rasulullah ini, muslim sendiri, pengurus masjid kayak masjidnya dia. Ini masjid umat. Udah kayak punya dia, lagu-lagu dia. Yang nyuruh sholat itu bukan pengurus masjid Allah. Dia mau buka aja. Ngomong dia kecuali punya dia. Kan kagak. Dia ngurus doang. Emang Tuhannya dia. Banyak muslim yang kayak masjid punya dia. Butuh sumbangannya karena Allah. Aduh, itu yang paling sedih saya dalam hidup ini. Sedih. Jujur banyak kiai yang mati-mati tuh karena mikirin begitu tuh, sampai jantungan mati banyak ya, saking pusing mikirinnya tuh, sampai ke dalam ngelamun-lamun. Sampai kapan kita ribut sesama muslim begitu? Kasih aja kesempatan. Kalau kita nggak mau, ya udah kita di rumah. Karena ada yang muslim yang mau. Jangan keimanan masyarakat disamakan dengan kita pengurus masjid. Kalau kita pengurusnya takut, masyarakatnya itu berani, ya masyarakat. Karena yang nyuruh sholatnya bukan pengurus Allah. Itu banyak loh dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ini yang kadang jujur sedih kita.
Sedihnya itu di situ. Ya moga wabah ini segera diangkat oleh Allah, biar tidak banyak menimbulkan polemik pada kehidupan bermasyarakat. Sedih. Itu yang paling kita sedihnya, nginjak ajaran Nabi ini. Kita juga cara penerapannya begitu. Itu yang paling pusing dalam hidup ini, capek gitu. Tapi ya kondisi yang ada nggak bisa kita berbuat apa-apa. Paling kita bisa menenangin masyarakat yang kita bisa tenangin, bahwa hal biasa dalam wabah. Dunia adalah negeri musibah. Habis ini juga musibah bakal ada lagi. Namanya juga dunia nggak pernah habis. Tapi cara kita muslim jangan lepas dari Rasulullah punya ajaran. Itu yang paling pokok. Cuci tanganmu ya Allah dari dulu, saudara, dari dulu udah diajarin oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Cara nyuci najis bagaimana, cara wudhu bagaimana, luar biasa ajaran-ajaran Nabi ini. Maka kita harus balik sama Rasulullah punya ajaran, supaya kita tidak banyak bingung dalam jalan hidup. Maka kami banyak menekankan kepada masyarakat muslim khususnya, bagaimana kita harus baca sholawat di musim begini. Mungkin karena wabah ini, karena kita banyak ngomong sembarangan sehingga kita disuruh tutup mulutnya pakai masker. Ya kita batasi itu. Kita ngomong ditata, banyak baca Quran, banyak baca sholawat, baca ratib, banyak beristighfar, bertaubat sama Allah. Kita tidak ngerti, jangan sampai kita wafat lalu kemudian kita nggak dimandiin, jadi musibah besar. Pusing kalau mikirin ajaran ini, jujur aja saya juga puyeng. Tapi kondisi yang ada kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya kita bisa doa. Wa ilaihi turja'ul umur. Balikin nama Allah, moga Allah angkat ini wabah. Kebijakannya penuh dengan kebajikan daripada pemangku-pemangku kebijakan, supaya enak. Kasihan masyarakat satu sama lain menjadi pusing adanya. Kembali pada bab mandi, kita matengin aja dah urusan mandi. Bagaimana cara mandi yang benar ini supaya sholat kita sah, supaya kita sah sholat, karena memang kita kudu sholat. Bagaimana kalau kelupaan? Kata kitab kita, falau taraka fil ghusli walau nisyanan lam yasikhal ghuslu. Kalau andai ada yang ketinggalan dalam mandi walaupun lupa dubur kita nggak kena air, lam yasikhal ghuslu, mandinya nggak sah. Mandinya nggak sah. Kalau mandi nggak sah berarti belum mandi. Kalau belum mandi berarti masih berhadas. Lalulah kita sholat, nggak sah juga sholat itu. Begitu juga ada cap, badan kita ketutup, air tuh nggak masuk pada badan kita. Ini bagaimana? Bagaimana kalau orang tuh tatoan? Hukum bikin tato tuh dosa, wasyuk. Yang bikin dosa, yang dibikinin juga dosa. Kata Nabi, la'anallahu al-washimata wal mustawshimata. Allah melaknat orang yang bikin tato, pembuatnya, dan yang minta dibuatinnya. Itu dosa. Tapi kalau sudah kadung badannya tatoan, saudara gak usah digosok, karena bikin tato tuh sakit juga waktu bikinnya. Kalau kemudian digosok belum tentu hilang juga. Udah taubat saja, taubat, ya Allah saya janji gak bakal buat lagi, ampun dosa saya, gak apa-apa. Karena berapa banyak orang tatoan lalu disetrika, masih juga ada. Berapa teman-teman kita tatoan disetrika, masih ada bikin tengkorak. Saya kira kata, kenapa ente setrika nggak pakai bilang? Ada yang bilang ente pakai nanya, ujungnya muncul lagi.
karena kan kena dalam ini susah. Udah nggak apa-apa, taubat saja. Allah Maha Pengampun. Sah mandinya, nggak apa-apa, nggak usah. Kecuali tato kayak anak saya wafat, gambar Spiderman, itu mah kudu dihilangin tuh pakai minyak tanah 1003. Iya, gambar tempel itu jadi tato. Dah bikinnya dosa, nggak apa-apa. Kalau sudah ada kadang di badan, nggak usah kita gini-gini gitu. Taubat aja sama Allah, nggak apa-apa. Udah taubat udah, biarin begitu. Ada orang, kalau zaman dulu tatoan tuh perempuan, maka hadisnya banyaknya perempuan. Nggak ada hadis bunyi siapa laki-laki tatoan, nggak ada. Bunyi real dari Nabi. Karena zaman jahiliyah itu yang demen seni perempuan, dicoret-coret badannya, coret-coret badannya. Itu begitu. Belakangan laki-laki juga nyontok juga, laki-laki. Ala kulli hal, balik lagi fardu mandi 2. Pertama niat, yang kedua sekujur badan kita bagian luar, termasuk bol dan perempuan yang tadi itu yang nongkrong tuh wajib kena air. Kedua, rambut, pala, semuanya kudu kena air, atupun jangan sampai enggak. Maka kalau mandi tolong perhatiin betul yang pokok-pokok. Lipatan badan jangan sampai enggak kena air, ketek, pusernya yang bodong tuh, yang kadang ngompol karena kecilnya nggak dikasih capung, itu kudu kena air nih. Puser nih kan ini rada dalam juga, bisa orang kudu kena air, diperiksa betul urusannya ini. Karena mau sholat sudah repot gitu, kudu suci. Makanya kenapa ngaji ini enggak ngomong sholat entar, perangkatnya dulu. Sholat itu ibarat pesawat sudah siap terbang, maka perangkat menuju terbang ini dulu nih yang kita kudu rapi. Kita ngomongin mandi, sekali lagi bakal habis materi atau 2 itu sunah-sunah mandi dan apa yang dilarang ketika dia berhadas besar. Ini materi yang belum kita bedah. Saya mau tutup segini aja dah.